Bayangkan jika mimpi Anda bukan sekadar ilusi bayangan, tetapi pesan langsung dari Sang Pencipta. Dalam Islam, mimpi bisa menjadi cerminan dari rahasia takdir, petunjuk, atau peringatan yang penuh makna. Terjadi pada kisah Nabi Yusuf, Al-Quran mengungkapkan bagaimana mimpi menjadi jendela petunjuk ilahi. Semua manusia hampir pernah merasakan sebuah mimpi dalam tidurnya, entah mimpi baik atau buruk. Apakah mimpi Anda menyimpan makna atau petunjuk yang lebih dalam? Kalau iya, bagaimana cara menafsirkannya, dan bagaimana cara menanggapinya? Selamat datang di channel Belajar Islam, channel yang ingin berkembang dan memberikan sebuah manfaat seputar Islam. Terima kasih yang sudah menyempatkan berkunjung ke channel ini. Dan saya doakan segala urusan dipermudah oleh Allah dan saya doakan agar segera berangkat haji dalam waktu dekat. Amin. Meskipun tidak semua mimpi dianggap memiliki makna penting, beberapa mimpi bisa memiliki arti khusus atau sebuah petunjuk dari doa-doa yang dipanjatkan selama ini. Berikut beberapa poin penting tentang Islam dalam mengartikan, menanggapi tentang sebuah mimpi berdasarkan Al-Quran. Mimpi bisa dibagi menjadi 3 kategori. Mimpi yang baik, mimpi yang buruk, dan mimpi yang berasal dari diri sendiri. Maksudnya seperti apa? Mimpi yang baik adalah mimpi yang berasal dari Allah, biasanya berisi kabar baik atau petunjuk. Kemudian, mimpi yang buruk atau yang menakutkan, yang dimaksudkan untuk mengganggu atau menakut-nakuti seseorang. Mimpi ini berasal dari setan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, "Mimpi yang baik berasal dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk berasal dari setan." Yang terakhir, mimpi yang berasal dari diri sendiri, mimpi ini akan datang dari pikiran seseorang, yang terkait dengan apa yang dia pikirkan, atau yang sedang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran mencatat beberapa kisah tentang mimpi yang penting, di mana Allah memberikan petunjuk melalui mimpi, seperti dikisahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam mimpi Nabi Yusuf, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Kemudian Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya sebagai simbol keluarganya yang pada akhirnya akan menghormatinya. Mimpi ini menjadi kenyataan ketika Nabi Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, dan keluarganya datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Al-Quran Surat Yusuf ayat 4. Kemudian ada sebuah mimpi dari Raja Mesir. Dalam kisah yang sama, seorang Raja Mesir bermimpi tentang 7 ekor sapi gemuk, yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, serta 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir lainnya yang kering. Mimpi ini ditafsirkan oleh Nabi Yusuf sebagai peringatan tentang 7 tahun kelimpahan, yang diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Sehingga Raja Mesir pada saat itu bisa mengambil tindakan untuk menyelamatkan rakyatnya dari bencana kelaparan. Kisah Nabi Yusuf dan Raja Mesir dalam menafsirkan mimpi bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, agar selalu mengingat kepada Allah melalui petunjuk-petunjuknya, salah satunya lewat mimpi. Kemudian bagaimana menafsirkan mimpi di zaman sekarang, yang mana para nabi sudah tidak hidup lagi bersama kita. Dalam Islam, menafsirkan mimpi adalah suatu ilmu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Ada orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menafsirkan mimpi, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Menurut Al-Quran, Nabi Yusuf diberi ilmu menafsirkan mimpi oleh Allah. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari tabir mimpi. Surat Yusuf ayat 6. Oleh karena itu, jika seorang muslim mengalami mimpi yang tampaknya seperti petunjuk, ia disarankan untuk mencari nasihat dari orang yang memiliki pengetahuan, atau diberikan keahlian dalam tafsir mimpi, yang tentunya dalam menafsirkan mimpi tidak melanggar syariat Islam. Perlu diingat, mimpi baik berasal dari Allah,
dan mimpi buruk berasal dari setan. Nabi Muhammad memberikan pedoman tentang bagaimana seseorang harus bersikap terhadap mimpinya. Jika seseorang bermimpi baik, dia disarankan untuk memuji hanya kepada Allah dan menceritakan mimpinya kepada orang lain yang dipercayai. Jika seseorang bermimpi buruk, dia disarankan untuk berlindung kepada Allah dari setan, meludah ringan ke arah kiri sebanyak 3 kali, dan tidak menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun. Dalam hadis, Nabi Muhammad bersabda, "Jika salah satu dari kalian bermimpi buruk, hendaknya ia meludah ringan ke arah kirinya 3 kali, dan memohon perlindungan kepada Allah dari setan, kemudian hendaknya ia membalikkan posisi tidurnya." Hadis riwayat Muslim. Mimpi seringkali dianggap sebagai petunjuk atau peringatan. Seperti dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya melalui mimpi. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, mimpi dapat menjadi petunjuk untuk melakukan tindakan tertentu, terutama jika mimpi tersebut berasal dari Allah. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah, kamu akan mendapatiku, termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. Kesimpulannya, mimpi dalam Islam memiliki beberapa makna, tergantung dari siapa asalnya. Jika berasal dari Allah, mimpi dapat menjadi petunjuk, kabar gembira, atau peringatan. Namun, mimpi buruk dari setan harus diabaikan. Dalam menafsirkan mimpi yang benar memerlukan ilmu, dan tidak melanggar syariat Islam. Islam mengajarkan agar umatnya tidak terlalu bergantung, atau khawatir berlebihan dengan mimpi, melainkan lebih fokus kepada amal ibadah dan ketaatan kepada Allah.